Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Triwili 3, yang terhormat Bapak dan Ibu guru serta staf kependidikan SD Triwili 3, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan anugerahnya kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan khususnya kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu, Bapak, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Di sini saya akan memaparkan modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya saya dalam pendidikan guru penggerak itu di modul itu udah sampai sekarang 1.4 itu udah modul keempat. Yang pertama modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua tentang nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga tentang visi guru penggerak. Dan sekarang di modul keempat 1.4 tentang budaya positif. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan dulu yang di samping kiri, yang paling kiri ada fasilitator Bapak Alam Bahtiar MPD. Yang kedua pengajar praktik Bapak Agung Adi Utomo SPD GR. Dan yang ketiga saya sendiri, saya paling anak sementara. Dan yang paling ujung dari Ibu Kepala Sekolah dari SD Triwili 3, Ibu Happy Tusilawati SPD. Nah, tujuan dari modul 1.4 tentang menyampaikan pemahaman terhadap konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Menyampaikan pengalaman dan pembelajaran yang didapat setelah menerapkan konsep-konsep kunci tersebut baik di kelas ataupun di rumah. Nah, ini adalah konsep budaya positif. Ada beberapa poin. Yang pertama tentang perubahan paradigma positif, yang kedua ada disiplin positif, yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan, yang keempat ada kebutuhan dasar manusia, yang kelima ada motivasi perilaku manusia, yang selanjutnya posisi kontrol guru, yang selanjutnya keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru seperti yang kita ketahui, paradigma baru erat kaitannya dengan paradigma ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang
dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai dengan psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu memberikan materi sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik. Selanjutnya. Nah ini ada perubahan paradigma. Yang pertama ada contoh dua orang, misalkan A dan B. Anda misalkan ibu kepala sekolah sama ibu Susi, sobeklah misalkan secari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalang yang misalkan itu yang memegang itu ibu Susi dan ibu kepala sekolah mungkin di posisi yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut, bisa membujuk, mengancam, menghardik, menyuap apa saja agar bisa membuka kepala tangan Anda. Contoh misalkan ibu Susi, di sini Anda pikirkan aja satu barang berharga apapun yang memang Bu Susi yang paling berharga untuk Bu Susi. Nah, ibu kepala sekolah nanti mencoba untuk membujuk, mengancam, menghardik, menyuap apa saja yang bisa dilakukan oleh ibu untuk bisa membuka kepala tangan dari ibu Susi. Apakah ibu Susi akan pasrah aja begitu saja membuka kepala tangan tersebut ataupun akan sekuat tenaga akan mempertahankannya? Dicoba dulu aja, coba. Ibu pikirkan dulu, ibu Susi misalkan memikirkan hal-hal yang paling berharga apapun. Nanti ibu kepala sekolah misalkan mencoba untuk merayu, mengancam atau menghardik dengan cara apapun, atau misalkan bahasa Sunda nama ngolok, jadi supaya bisa dibuka kepala tangan tersebut. Sudah dipikirkan ibu Susi? Sudah, oke. Sekarang ibu kepala sekolah coba merayu atau sampai mengancam dengan cara apapun agar ibu Susi mau membuka tangannya. Coba dicoba dulu. Boleh nggak aku buka ini? Boleh. Aku dekat sama ini boleh ya? Yakin? Enggak yakin. Kenapa? Kan ini berharga. Lebih dari barang. Nanti aku kasih nilai yang besar. Gak apa-apa. Aku kasih nilai yang kecil kalau nggak mau. Gak apa-apa. Oke, sekarang coba slide selanjutnya. Oke, kira-kira sebagai ibu Susi apakah akan membuka kepala tangan dengan bujukan, tauyan, godaan atau paksaan demi teman ibu Susi? Coba boleh ibu Susi menjawab kenapa tidak mau membuka meskipun tadi ibu kepala sekolah sudah mengolok berusaha untuk bisa dengan cara apapun tadi dengan HP ya. Kenapa membujuk ya istilahnya itu membujuk untuk bisa membuka dengan rayuan seperti memberikan HP. Nah itu kenapa? Coba ibu Susi jelaskan kenapa. Pokoknya pada dasarnya kita itu mempunyai sebuah prinsip ya. Jadi intinya kalau prinsip kita dipegang dengan teguh, maka tidak akan terjadi sesuatu misalkan dengan cara dibujuk, diancam, oleh cara apapun karena kita sebuah prinsip gitu ya. Jadi kalau misalkan prinsip kita goyah, kita itu mudah untuk terbujuk, kita itu mudah untuk dirayu, itu tidak akan kesananya itu gimana ya? Jadi tidak akan jika ada suatu program atau suatu program sekolah gitu kita memanfaatkan ilmu kita yang di-share kepada anak-anak, kalau kita nggak punya prinsip gitu ya, jadi akan susah gitu. Karena kan mudah terbujuk rayuan, mudah terkena ancaman. Menurut saya seperti itu sih. Jadi intinya kalau misalkan kita sudah mempunyai prinsip, apapun misalkan ada orang yang berusaha untuk membujuk, rayuan, godaan atau paksaan dengan cara tersebut, misalkan dengan cara apapun tadi ibu kepala sekolah membujuk dengan cara memberikan HP, memberikan sesuatu yang berharga, tapi ibu Susi dengan kekeh, dengan penuh semangat dan tidak mau tergoyah apapun dengan rayuan dari ibu kepala sekolah. Nah, dalam pembelajaran juga mungkin kita harus mempunyai prinsip agar misalkan ada yang misalkan kalau misalkan orang tua ya misalkan
memberikan sesuatu hadiah atau apapun, padahal siswa tersebut misalkan belum layak nih untuk misalkan memberikan ranking misalkan, tapi dengan cara orang tua misalkan memberikan handphone atau misalkan memberikan apapun yang berharga, tapi kita misalkan memberikan anak tersebut nilai yang bagus, misalkan rankingnya ke 1, nah itu mungkin tidak akan bermanfaat untuk kita. Itu mungkin. Selanjutnya Ibu. Perubahan paradigma teori kontrol. Yang pertama, 1. Ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini adalah miskonsepsi teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Contoh, misalkan setiap hari Senin anak-anak misalkan melaksanakan upacara. Kan ada beberapa anak tidak memakai atribut dengan lengkap karena mungkin kita susah ya sudah memberikan cara apapun agar murid tersebut bisa mentaati peraturan memakai atribut dengan lengkap. Dan misalkan kita memberikan sebuah hadiah, mungkinnya kalau misalkan nanti pakai atribut dengan lengkap, nanti misalkan di jajanan bakso tahu misalkan, nah itu mungkin dalam jangka waktu pendek mungkin akan ada akibatnya, ada apa namanya? Mungkin ada manfaatnya, mungkinnya akan berubah. Tapi kalau misalkan dalam jangka waktu panjang, mungkin anak tersebut bisa saja menolak kalau misalkan anak tersebut sudah mengerti. Nah, selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru juga cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Selanjutnya Ibu. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar memenuhi suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menerap bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita tahu di sekolah kita menjadi orang dewasa sebagai pengganti orang tua siswa pada saat di sekolah. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ini adalah mengubah stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang asalnya stimulus responnya realitas kebutuhan kita itu sama, tetapi pada saat teori kontrol realitas kebutuhan kita itu berbeda sebenarnya. Dan yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, tapi seharusnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda dan mempunyai pandangan yang berbeda mungkin. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha untuk misalkan setiap orang itu harus sama dengan pemikiran kita, tetapi seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal tidak gitu. Seharusnya semua perilaku memiliki tujuan masing-masing. Dan selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi diubah ke teori kontrol, hanya saya yang bisa mengontrol diri sendiri. Yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain ya. Kita tidak bisa mengontrol orang lain untuk menuruti apa yang kita mau. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru.
Selanjutnya model berpikir menang kalah dan diubah ke teori kontrol model berpikir menang-menang. Pada saat kita misalkan dalam suatu perlombaan di sekolah, kita jangan memikirkan menang kalah dulu, yang penting menang-menang meskipun nanti akhirnya hasilnya kalah. Tapi kalau misalnya kita sudah berpikiran ada di mindset kita menang, insya Allah ada penguatan diri dari dalam hati kita bahwa apapun yang kita inginkan, kalau misalkan kita berpikiran positif mungkin akan terjadi gitu. Jadi pemikirannya menang-menang. Selanjutnya. Nah, apakah Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Bisa. Oke, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar? Bisa. Nanti kita lihat ya untuk jawabannya di slide selanjutnya. Nah, ini latar belakang. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di kelas, di sekolah. Hal ini bertujuan untuk menunjang perannya dalam memimpin pelajaran yang berpihak pada murid. Alhamdulillah sekarang di STCUD 3 sudah banyak kemajuan, terutama dalam hal budaya positif seperti pembiasaan-pembiasaan. Biasanya kan kita di hari Senin secara, ada istilah secara, artinya Senin upacara. Selanjutnya ada geliga. Geliga itu bukan balsam ya, artinya geliga itu adalah gerakan lingkungan sehat STCUD 3 atau lingkungan bersih STCUD 3. Selanjutnya mungkin ada kanda. Kanda itu adalah raja. Oh iya, maaf. Raja artinya Rabu membaca. Jadi setiap hari Rabu anak-anak dikumpulkan di lapangan untuk membaca buku dalam sumber apapun, dan nanti siswa tersebut ke depan diberikan kesempatan untuk mengetahui pemahaman mereka tentang buku yang sudah dibaca. Dan selanjutnya mungkin hari Jumat ada juz lada, artinya Jumat sholat duha. Nah itu Jumat sholat duha itu sesuai dengan tujuan kita profil belajar Pancasila, yaitu berakhlak mulia, itu termasuk ke pembiasaan yang menuntut murid untuk bisa memiliki akhlak yang berakhlak mulia. Nah selanjutnya apa itu budaya positif? Ada yang tahu Ibu, Bapak artinya budaya? Nah ini ada budaya positif, nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid supaya dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, bertanggung jawab, dan memiliki budi pekerti yang baik. Nah, ini adalah konsep inti budaya positif. Yang pertama ada disiplin positif, yang kedua ada motivasi perilaku manusia, yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia, yang keempat ada 5 posisi kontrol guru, yang selanjutnya ada keyakinan kelas sekolah, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Nah ini arti dari disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin, artinya disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang semua dengan disiplin atau murid pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak. Dengan adanya acara ini, maka pendekatan yang dilakukan tanpa menggunakan kekerasan, sehingga fokusnya pada memotivasi, refleksi, dan membangun logika yang bersifat panjang. Jadi dalam prosesnya anak dapat mengerti serta belajar dari kesalahan yang mereka perbuat. Selain itu, anak juga dituntut untuk bertanggung jawab dan berempati terhadap berbagai hal yang telah dilakukannya. Nah, disiplin positif yang pertama suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancamannya, yang dalam praktiknya melibatkan perilaku komunikasi efektif antar guru dan murid. Nah, selanjutnya ada tujuan dari disiplin positif, yaitu untuk menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apabila murid telah memiliki motivasi intrinsik, maka dapat bertambah panjang. Motivasi ini tidak terpengaruh pada adanya hukuman, artinya mereka jadi mempunyai kesadaran dari diri sendiri. Bukan misalkan sekarang rajin bersekolah, misalkan pukul 7 itu ada hadiahnya, mungkin yang pertama
mau mendapat misalkan nanti kalau misalkan datang ke sekolah itu, misalkan yang datang paling awal ada hadiahnya misalkan jajanan bakso tahu. Nah itu kalau misalkan anak sudah terpengaruh hal tersebut mungkin tidak akan bertahan lama karena anak tersebut melakukannya bukan dari diri sendiri, melainkan ada faktor lain, faktor luar ekstrinsik. Nah selanjutnya, nah di sini nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif akan membawa murid pada nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui, profil pelajar Pancasila itu yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdua berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Seperti yang tadi kita sudah bahas, yang pertama dalam kebiasaan kita ada jus lada itu termasuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua berkebinekaan global. Seperti kita ketahui di kelas kita mungkin tidak hanya satu suku aja ya, satu suku atau agama, tetapi bermacam-macam, ada yang agama Islam, Kristen dan lainnya. Nah itu gimana murid agar bisa memahami bahwa agama itu tidak cuma satu, jadi harus bisa menghargai, tidak membedakan suku ataupun ras, agama dan lainnya. Yang terakhir yang ketiga ada bergotong royong. Ya, dalam di sekolah kita harus mengajarkan anak-anak untuk bekerja sama dalam hal apapun. Yang terakhir ada mandiri. Jadi anak-anak bisa belajar tanpa harus diperintah oleh gurunya. Jadi anak harus bisa membangun pengetahuannya sendiri sehingga apapun yang mereka belajar itu berasal dari diri sendiri tanpa ada dari guru. Yang selanjutnya ada pengenalan kritis, anak supaya bisa memahami pemikirannya dan bisa menggali pengetahuannya. Yang keenam ada kreatif, jadi anak harus bisa menciptakan sesuatu yang kreatif, yang inovatif, berbagai macam hal. Nah, ini yang sudah tadi dibahas. Lanjut aja, Ibu. Nah, ini ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama, perilaku manusia itu didasari beberapa faktor. Yang pertama ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini seperti tadi yang sudah dijelaskan. Jadi misalkan anak-anak kalau misalkan hari Senin datang tepat waktu ke sekolah itu, terkadang kalau misalkan tidak datang tepat waktu ada hukuman, ada yang harus dikerjakan beda dengan orang yang sudah mentaati peraturan datang dengan tepat waktu ke sekolah. Yang kedua, misalkan yang tadi sudah dijelaskan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan anak tersebut melakukan hal-hal tertentu itu bukan karena keinginan sendiri, tapi tujuannya adalah ingin mendapat penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang ketiga ini anak tersebut bagus ya. Yang ketiga, mempunyai kesadaran dari diri sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain, pengaruh dari orang lain. Nah, yang kita impikan oleh semua guru mungkin di poin yang ketiga. Nah, ini yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal atau dari pengaruh dari orang lain atau dari luar. Selanjutnya, nah ada motivasi perilaku manusia untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapat hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal dari luar, bukan dari diri sendiri atau internal. Selanjutnya,
Nah, ini yang kita harapkan oleh semua guru mungkin ya, di seluruh dunia, di seluruh Indonesia harus bisa mencetak siswa yang seperti ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal bukan eksternal. Jadi dari kemauan diri sendiri, tidak ada dari pengaruh orang lain. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada dua bagian. Di sini ada identitas gagal diubah menjadi identitas sukses. Yang pertama, hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, diubah konsekuensi. Sesuatu harus terjadi dan diubah lagi menjadi restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Selanjutnya, tidak nyaman dalam hukuman, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang. Yang konsekuensi, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Selanjutnya, di poin restitusi menguatkan untuk murid dan jangka waktu yang panjang. Selanjutnya, korban yang memberikan perlakuan hukuman akan mendapatkan keadilan. Konsekuensi, korban bisa diabaikan, dan pada saat restitusi korban mendapatkan ganti. Dan selanjutnya, murid akan tersakiti kalau misalkan kita memberikan hukuman. Kalau konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman. Dan di bagian restitusi, murid akan mendapatkan penguatan. Dan terakhir, perilaku pasif atau agresif. Jika kita memberikan hukuman, perilakunya akan pasif agresif, yaitu meningkat. Dan selanjutnya, konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Dan seharusnya kita harus melakukan restitusi. Masalah akan terpecahkan dengan melakukan restitusi. Nah, dalam identitas gagal dan identitas sukses, hukuman sistem tidak akan berjalan bisa bila murid tidak takut. Pada saat konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Sebenarnya berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya, yang pada saat hukuman, peraturannya adalah kamu harus, konsekuensi apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya. Terima kasih. Pada saat di poin restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Selanjutnya, yang terakhir, murid akan membenci peraturan. Jika kita melaksanakan hukuman, murid akan membenci peraturan. Pada saat konsekuensi, murid menghormati peraturan. Yang pada saat restitusi, murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini perkataan yang biasa dilakukan pada saat kita melakukan hukuman. Perkataan negatif ya. Poin yang pertama, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah, ini kalau saya konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Yang keempat, yang ketiga, restitusi diubah menjadi kalimat positif. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Selanjutnya, model paksaan. Konsekuensi, stimulus respon. Yang ketiga, restitusi, teori kontrol. Selanjutnya, mendorong menyalahkan diri. Konsekuensi, mendorong kepatuhan. Restitusi, mendorong disiplin positif. Dan yang terakhir, konsep diri buruk. Konsekuensi, konsep diri baik. Dan restitusi, konsep diri yang kuat. Nah, di sini murid pada saat kita melakukan hukuman, murid akan belajar menyembunyikan kesalahan. Konsekuensinya, murid anak belajar taat peraturan. Pada saat restitusi yang kita harusnya lakukan, yaitu melakukan restitusi, anak belajar memecahkan masalah. Soalnya mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan. Pada saat konsekuensi, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Pada saat restitusi, di poin restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang dipegang kendali kontrol. Dan selanjutnya, ada dampak pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri.
sebenarnya adalah kehilangan hak waktu jeda seorang diri, penahanan. Pada saat restitusi murid tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai sudah diketahui masuk akal berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Pada saat hukuman dibuat oleh guru, konsekuensi dibuat oleh guru dan murid. Pada saat restitusi dibuat oleh murid sendiri. Jadi tidak dilibatkan dengan guru. Jadi murid sendiri yang melakukan peraturannya sendiri untuk diri sendiri. Menyakitkan pada saat hukuman menyakitkan guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Pada saat konsekuensi membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Pada saat restitusi menguatkan guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan belajar, restitusi murid anak. Nah, ini adalah contoh kasus, mungkin boleh dibantu nanti dijawab kalau misalkan ini termasuk hukuman atau termasuk konsekuensi. Jadi di dalam 4 poin ini dan selanjutnya itu bisa dibantu apakah kalimat ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk konsekuensi atau hukuman? Nanti jawabannya ada di slide selanjutnya. Nah, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, yang selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke, selanjutnya. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Oke, yang selanjutnya membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Oke, lanjut. Nah, ini sebuah penghargaan dari Alficon. Membukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghasilkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kohn selanjutnya juga mengumpulkan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah, ini beberapa poin dari penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan tidak efektif, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan menghukum, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mematikan kreativitas, motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam dirinya. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan, kita pun tidak menjadi tindakan yang baik yang kita lakukan. Selanjutnya adalah penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati serta kemungkinan saya tidak akan berusaha seperti sebelumnya. Jika kita memberikan seseorang penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan, orang itu akan berusaha berhenti merokok misalkan, atau orang yang berusaha diet menguruskan badan bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Nah, yang selanjutnya ada penghargaan merusak hubungan.
Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang akan merasa iri dengan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa yang sedang bekerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul. Berita utama, seiring waktu mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja. Cerita utama yang mereka mampu hasilkan, dan setelah beberapa lama mahasiswanya dibayar. Ini hasil kinerjanya. Berhenti berkembang, mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Nah, dalam sebuah riset, dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahu jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka dibuat penghargaan dalam bentuk uang. Pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara bagi yang tidak diberikan penghargaan, hasilnya anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Di sisi kedua, anak yang diminta mengingat kata-kata tertentu, kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut. Setiap kali muncul, beberapa anak diberikan permen setelah mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberikan saja bila jawaban mereka benar. Anak-anak yang mendapatkan permen, jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberikan jawaban benar. Nah, contoh kasus penghargaan memadukan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah. Cerita menjadi kurang kreatif dan dijadikan sebuah penghargaan dalam tugas-tugas memecahkan masalah. Para murid memakan waktu lebih memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan sebuah penghargaan. Nah, selanjutnya penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum, memberikan penghargaan dan hukuman secara hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan. Dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diterapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Motivasi dari dalam diri intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya, sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari, menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa sudah dapat membaca semua sudah merupakan sebuah penghargaan. Kita memberikan penghargaan kepada seseorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh manusia mempunyai 5 kebutuhan yang mereka butuhkan. Yang pertama, setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Ini yang diharapkan oleh semua orang mempunyai 5 kebutuhan. Yang pertama, dari bertahan hidup, yang pertama mungkin kita pasti membutuhkan, setiap makhluk hidup membutuhkan makanan, tapi tidak untuk binatang. Tidak memerlukan pakaian atau tempat tinggal, karena binatang bisa tidur di mana aja. Tetapi kalau manusia ya harus bisa untuk istirahat pasti di rumah. Selanjutnya penguasaan.
harga diri, keinginan untuk dianggap berprestasi. Kebebasan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru. Kasih dan sayang, merasa diterima, dipedulikan, berbagi, dan bekerja sama. Selanjutnya, kesenangan bermain, humor, dan tertawa. Ini adalah 5 posisi kontrol guru yang harus kita kuasai, yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, sikap dari seorang yang menjadi seorang penghukum. Yang pertama, kata-katanya, patuhi aturan saya atau nanti kamu awas ya. Kalau tidak bisa melakukan hal yang didetail oleh gurunya. Kalau misalkan yang kedua, membuat merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu membuat murid merasa bersalah. Yang ketiga, ada misalkan guru yang menganggap muridnya itu teman. Yang pertama, kalimatnya, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Yang keempat, ada pemantau apa yang telah kamu lakukan. Yang kelima, posisi manajer, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Nah, ini adalah contoh posisi penghukum dari beberapa yang tadi poin yang sudah dijelaskan. Ini ada posisi videonya. Kita simak dulu. Nah, ini adalah sikap guru sebagai penghukum. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Ini adalah posisi guru sebagai teman.
Posisi pemantau atau monitor. Nah, ini adalah posisi terakhir, di posisi manajer sebagai seorang guru. Nah, kita sudah mengetahui beberapa video seorang guru dari 5 posisi kontrol, dari mulai penghukum, pemantau, teman, dan juga seorang manajer. Nah, ini posisi penghukum akan mengakibatkan siswa kita memberontak, berdendam, menyalahkan orang lain, mengulangi kesalahan berulang kali, perilaku menjadi agresif, dan meletakkan guru di luar kualitas. Seperti kita ketahui, siswa di zaman sekarang itu mungkin karakternya yang masih kurang menghargai seorang guru. Kalau zaman saya dulu, kalau misalkan dimarahin atau misalkan dihukum oleh guru, takut. Tapi kalau anak-anak sekarang, bahkan apalagi anak-anak SMA sekarang sudah bisa banyak kasus di Indonesia, seorang guru yang sering memberikan hukuman untuk siswa yang ada di sekolah. Pada saat di luar kadang ada yang dipukuli gurunya, karena di zaman sekarang siswa itu menganggap gurunya bukan sudah tidak menghargai lagi, bahkan tidak hormat terhadap gurunya. Jadi akan mengakibatkan siswa, misalkan kita menghukum seorang siswa di sekolah, pada saat di luar mungkin motor kita di cutter joknya oleh siswa. Jadi posisi hukuman itu dapat mengakibatkan kita menjadi siswa menjadi pendendam, menyalahkan orang lain, mengulangi kesalahannya berulang kali. Selanjutnya, membuat rasa bersalah. Pada saat kita memberikan hukuman dengan cara
kontrol yang membuat siswa bersalah, siswa akan mengakibatkan siswa menyembunyikan, menyangkal, berbohong, rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Nah, selanjutnya posisi kontrol guru seorang teman akan berakibat ketergantungan, tidak mandiri dan tidak dapat memutuskan atau menempatkan guru sebagai orang yang berkualitas. Jika kita menganggap siswa untuk menjadi teman, bahkan siswa sekarang kalau misalnya kita terlalu dekat dengan siswa, bahkan anak sudah tidak sempat terhadap gurunya, tidak menghargai seorang gurunya. Bahkan kalau istilahnya calutak gitu ya, tidak bisa menghargai gurunya kalau misalkan kita terlalu dekat dengan siswa. Tapi ada sisi yang lain, kita juga tidak boleh terlalu jauh dengan siswa. Jadi kita harus bisa tarik ulur, jangan terlalu dekat, jangan juga terlalu jauh dengan siswa. Nah, seorang pemantau menyesuaikan bila diawasi, menitik beratkan kepada dampak diri sendiri, mendapatkan hadiah atau hukuman. Nah, ini yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang guru. Kita harus bisa menjadi seorang manajer. Jadi seorang manajer itu akan berakibat kepada siswanya, menguatkan karakternya, mengevaluasi diri agar bisa lebih baik. Nah, sebelum ke slide selanjutnya, Bapak Ibu, kira-kira kita sebagai guru saat ini ya, selama ibu bapak mengajar sebagai guru, mungkin bisa beberapa bapak dan ibu untuk bisa memberikan pendapat. Jika waktu itu ibu menjadi guru, ibu ada di posisi manajer kontrol apa? Bisa di ibu B. Siapa? Bu Susi? Siapa? Sok ibu boleh? Saya minta satu atau dua orang aja. Mungkin selama ini kita sebelum mengetahui beberapa kontrol guru, mungkin ibu bapak sudah mengajar berpengalaman beberapa tahun. Mungkin saat ini bisa dijelaskan sebagai guru yang seperti apa ibu bapak guru teh. Coba Ibu Susi mungkin ada bisa memberikan sedikit tanggapannya. Kalau saya apa ya, lebih ke dalam hanya buku ya, lebih memberikan konsekuensi terhadap siswa. Jadi kalau misalkan bertindak sebagai teman, misalnya kan tidak tegas gitu ya. Terus kalau misalkan bertindak sebagai guru penghukum, itu akan membuat siswa itu menjadi apa sih namanya, takut memberontak gitu dan sebagainya. Apalagi dengan karakter siswa yang sekarang. Makanya kalau untuk yang tadi berarti maksudnya ke yang memberikan konsekuensi itu yang mana ya? Ya ini. Pemantau ya? Pemantau. Tapi kalau misalkan sudah ada kesepakatan dengan siswa terkait dengan peraturan sekolah atau kesepakatan kelas sebelum memulai pelajaran, itu kadang suka dilakukan juga mungkin, tapi tidak belum secara konsisten. Tapi ada di posisi manajer gitu ya, hanya belum secara konsisten saja dilakukan. Jadi Pak Revan, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Ibu Susi. Selanjutnya mungkin ada lagi yang mau memberikan tanggapan. Pak Iwan, Bu Susi, Bu Tira, Bu Rosa, Pak Dan. Kalau misalkan saya ya sebelumnya menjadi guru, mungkin saya ada di posisi penghukum. Kalau misalkan sebelum mempelajari model ini, kenapa sebagai penghukum? Apa saya kan belajar dengan anak-anak itu biasanya di lapangan. Anak-anak itu biasanya karakternya memang sulit diatur karena anak-anak biasanya pada saat pembelajaran olahraga itu bahasanya tidak dijaga ya. Biasanya anak-anak misalkan bahasa binatangnya itu keluar. Nah, saya sebelumnya itu menghukum mereka. Kalau misalkan kamu ngomong kasar lagi, push up ya, misalkan 30 kali, 20 kali. Nah, itu sebelumnya saya belum memahami apa itu teori kontrol sebagai guru apa saya sebenarnya. Nah, kenapa saya memberikan hukuman seperti itu? Ya mungkin kita harus bisa merubah sikap anak ya dalam berbicara, harus bisa memberikan sopan santun, memberikan contoh yang baik. Kita sebagai guru harus bisa memberikan sebagai panutan untuk siswa-siswanya agar siswa bisa
meniru apa yang kita lakukan. Nah, pada saat ini sebelumnya saya belum memberikan kesepakatan dengan siswa. Di sini kan ada keyakinan kelas. Jadi pada saat saya memberikan pembelajaran, sebelum memberikan pembelajaran di awal saya harus bisa memberikan kesepakatan terlebih dahulu dengan anak-anak. Apa yang misalkan pada saat pembelajaran apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Misalkan kalau misalkan sebelumnya sebelum pembelajaran saya harus memberikan dulu keyakinan kelas ke anak-anak. Pada saat olahraga misalnya tidak boleh berbicara kasar, tidak boleh saling mendorong, tidak boleh saling menghina, menjelek-jelekan teman-temannya. Nah itu saya berikan di awal sekarang. Jadi anak-anak tersebut pada saat sudah pembelajaran tidak melakukannya karena di awal sudah ada kesepakatan terlebih dahulu. Nah sebelumnya saya jarang mungkinnya memberikan kesepakatan di awal. Jadi pada saat pembelajaran langsung aja kasih hukuman. Padahal anak tersebut tidak dilemparkan sebelumnya, di awal tidak dikasih tahu kalau misalkan nanti berbuat seperti itu konsekuensinya misalkan harus push up 50 kali misalkan. Nah pada saat mengetahui keyakinan kelas, jadi kita harus dengan siswa itu harus bisa mencapai kesepakatan terlebih dahulu agar siswa pada saat pembelajaran sudah mengetahui batasan-batasan yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Sebelumnya saya belum pernah memberikan keyakinan kelas seperti itu. Jadi pada saat pembelajaran langsung aja dikasih hukuman. Nah seharusnya di awal dulu dikasih kesepakatan terlebih dahulu agar siswa bisa memahami batasan-batasan yang bisa dilakukan atau yang tidak harus dilakukan. Nah ini adalah keyakinan kelas. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Pembentukan keyakinan kelas. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan dari waktu ke waktu. Nah ini sebelum saya membuat dulu keyakinan kelas sebelum pembelajaran, gunanya untuk agar siswa selama pembelajaran itu bisa memahami batasan-batasan yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Nah jadi di sini siswa dibagi menjadi dua bagian ya. Kertas itu dibagi menjadi dua bagian. Ada yang warna oranye, warna pink dan juga warna kuning. Yang pertama di warna pink siswa harus memberikan keyakinan kelasnya apa yang mereka harapkan selama pembelajaran di kelas. Nanti setelah itu siswa setelah menulis keyakinannya atau keinginannya pada saat pembelajaran nanti ditempel di karton yang sudah disediakan di papan tulis.
Nah, untuk yang warna kuning sendiri itu jadi siswa mendapat konsekuensi dan juga hal-hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh siswa tersebut. Misalkan selama pembelajaran tidak boleh ada yang bertengkar, tidak boleh berbicara, misalkan berbicara kasar. Nah, itu siswa harus kita harus mencapai kesepakatan dulu terlebih dahulu dengan siswa tersebut di awal agar siswa bisa meyakini pada saat pembelajaran nanti siswa tahu batasan-batasan yang bisa dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Nah, singkat aja. Nah, ini langsung ditempel. Yang warna pink itu yang tadi sesuai keinginannya, yang kuning itu konsekuensi dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Jadi pada saat kita sudah menuliskan harapan dan juga konsekuensi dan juga hal-hal yang tidak dilakukan, jadi siswa pada saat pembelajaran nanti tahu batasan-batasannya. Nah, selanjutnya, nah ini keyakinan kelas, kesempatan kelas yang bisa dilakukan dengan siswa. Yang pertama, siswa harus datang tepat waktu. Jadi jam 7.00 siswa harus datang di kelas tepat waktu. Yang kedua, saling menghargai antar warga kelas. Jadi siswa harus bisa menghormati, menghargai satu sama lain. Tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling menghina. Jadi siswa harus menghargai. Yang ketiga, tertib di kelas. Jadi siswa tidak pada saat guru menerangkan materi pembelajaran, siswa harus tertib ya, tidak boleh berisik. Yang keempat, ada menjaga kebersihan. Pada saat pembelajaran saya di sekolah ataupun di lapangan, siswa setelah jajan biasanya kan anak-anak istirahat jajan, tidak boleh membawa sampah sembarangan. Nah, konsekuensinya jika siswa melanggar, yang pertama harus piket 1 minggu, jadi harus membersihkan kelas selama 1 minggu. Yang kedua, membersihkan WC. Yang ketiga, jika siswa melanggar, itu harus melakukan squat jam atau push up 10 kali. Ini adalah segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini segitiga restitusi. 3 sisi dari segitiga restitusi. Proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, yaitu langkah menstabilkan identitas. Teori kontrolnya adalah kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Tahapan yang kedua, langkah validasi tindakan. Teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, langkah menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya adalah kita semua memiliki motivasi internal. Ini adalah 3 segitiga restitusi. Yang di bawah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Yaitu adalah segitiga restitusi. Nah, ini langsung memperhatikan segitiga restitusi dengan siswa di kelas 6. Yang pertama, perhatian. Setiap kasus yang ditampilkan hanya skenario. Siswa yang ada dalam skenario tidak benar-benar melakukan kesalahan. Nah, ini skenario-nya adalah Nikita. Nikita tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Mungkin suaranya tidak terdengar, bisa dilihat aja kalimat yang ada di depan. Nah, ini di kita itu jadi intinya nih, kita itu tidak terima. Jadi pada saat dia belajar, pada saat dia ujian atau misalkan mengerjakan tugas dari gurunya, di kita itu tidak terima
selalu dicontek oleh temannya. Jadi kita itu marah sampai menggebrak meja. Jadi tidak terima dengan susah payah belajar di kita itu. Jadi marah terhadap temannya karena temannya itu hanya bisa mencontek, tidak mau belajar atau berusaha sendiri. Nah ini langkah menstabilkan identitas. Nah ini keyakinan yang telah disepakati sebelumnya, keyakinannya. Nah ini tanggapan dari siswa. Nah ini skenario yang kedua, Habib sering terlambat datang ke sekolah karena sering bergadang, bermain handphone dan bermain game hingga larut malam. Nah ini langkah menstabilkan identitas. Jadi Habib itu terlambat, tidak datang ke sekolah karena kesiangan bangunnya. Karena sebelumnya semalaman Habib itu bermain HP, bermain game sampai larut malam, sehingga pada saat berangkat ke sekolah pagi-paginya bangunnya terlambat. Nah di sini saya memberikan menstabilkan segitiga restitusi. Nah itu dari Hafiz. Ini tanggapan dari siswa tersebut. Nah, penerapan budaya positif, pengimasan pemahaman budaya positif dan praktik baik di SD CW 3. Ini yang tadi tindakan aksi nyata, implementasi budaya positif menguatkan keyakinan keras di SD CW 3. Latar belakang pentingnya interaksi guru dan murid dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah. Implementasi pendidikan karakter yang perlu dikembangkan dalam budaya sekolah, nilai dan peran guru penggerak dalam mendisiplinkan anak melalui budaya positif di kelas. Nah ini jadi kesimpulannya, hal yang penting dalam mewujudkan terbentuknya budaya positif di kelas atau di sekolah membutuhkan kolaborasi seluruh warga sekolah dan didukung oleh orang tua murid agar menjadi pembiasaan yang baik untuk dilakukan anak baik di lingkungan sekolah ataupun di rumah. Jadi pembiasaan yang dilakukan di sekolah seperti yang sudah tadi dijelaskan, yang pertama ada setara, ada geliga, ada tanda, ada raja, ada oh iya, ada satu lagi tadi belum disebut, kan ada ESCO ya, ada ESCO sepak bola, akronimnya disingkat menjadi surga, jadi artinya soccer SD CW 3. Mudah-mudahan dengan mengikuti ESCO sepak bola bisa menjadi tujuan kita semuanya, bisa masuk surga ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada ibu bapak sudah meluangkan waktunya. Ada pantun terakhir mungkin. Nanti bilang cakep ya terakhir. Duduk sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Itu mungkin saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih atas waktu Bapak Ibu guru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Happy Silawati, Kepala SD Ciwidey 03. Alhamdulillah kemarin calon guru penggerak dari sekolah kami sudah melaksanakan dan mengenalkan tentang budaya positif. Budaya positif yang diterapkan di sekolah kami sudah mulai dikenalkan dan dijalankan dalam kegiatan sehari-hari, mulai dari pembiasaan dan pembelajarannya. Mudah-mudahan
Dengan adanya budaya positif yang sudah ditebarkan oleh calon guru penggerak ini bisa memberikan pengaruh yang baik dalam kehidupan peserta didik di sekolah kami, baik itu dalam kehidupan sehari-harinya maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Mudah-mudahan kedepannya budaya positif yang diterapkan di sekolah kami bisa memberikan kontribusi yang baik bagi sekolah kami, khususnya bagi peserta didik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suprawati SPD, saya dari SD Negeri Ciwidey 3. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tanggapan saya mengenai budaya positif. Budaya positif pertama kali saya dengar itu dari Bapak Revaldi ketika melaksanakan diseminasi. Sehingga saya sebagai rekan kerja sangat penasaran dan sangat tertarik dengan adanya kata budaya positif mengenai keyakinan kelas, mengenai kesepakatan kelas yang sudah disampaikan oleh Bapak Revaldi dengan sangat jelas. Pada dasarnya budaya positif itu sangat penting dilaksanakan di sekolah karena budaya positif dapat menciptakan lingkungan aman, nyaman bagi siswa dalam pembelajaran. Budaya positif juga dapat membantu siswa dalam belajar untuk memotivasi mereka bagaimana mereka dapat melaksanakan pembelajaran dengan menyenangkan. Harapan saya sebagai guru bahwa budaya positif itu dapat dilaksanakan tidak hanya di dalam sekolah, tetapi siswa juga dapat menerapkan budaya positif pada lingkungan sosial dan masyarakatnya. Sekian tanggapan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.